Perkenalkan, nama saya Laudrika Febiola Firtar, NPM 181211032, kelas A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal UTS penganggaran perusahaan. Susunlah yang pertama anggaran penjualan, yang kedua anggaran produksi dengan metode stabilisasi produksi, yang ketiga anggaran biaya produksi. Harga jual kemeja di tahun 2018 sebesar 250.000. Dana manajemen memperkirakan kenaikan harga jual sebesar 20% untuk tahun 2019 dibandingkan harga tahun 2018. Penyelesaian, diketahui harga penjualan tahun 2018 sebesar 250.000. Ditanya harga kenaikan penjualan tahun 2019 sebesar 20% dari tahun 2018. 250.000 dikalikan dengan 1 tambah 20% mendapatkan hasil 300.000 unit, maka penjualan tahun 2019 diperkirakan dengan persentase 20%, yaitu sebesar 300.000. Selanjutnya, metode rata-rata bergerak. PT MyStyle anggaran penjualan untuk 3 periode yang berakhir pada 31 Desember 2018. Untuk penjualan tahun 2016, triwulan 1 sebesar Rp34.031, triwulan kedua sebesar Rp37.814, triwulan ketiga Rp50.783, dan untuk triwulan yang keempat sebesar Rp93.522 dengan total sebesar Rp216.150. Penjualan pada tahun 2017 untuk triwulan yang pertama sebesar Rp41.945, triwulan yang kedua sebesar Rp42.778, triwulan ketiga sebesar Rp61.417, triwulan keempat sebesar Rp71.632 dengan total sebesar Rp217.772. Pada tahun 2018 untuk triwulan yang pertama sebesar Rp54.110, triwulan yang kedua sebesar Rp66.542, triwulan ketiga sebesar Rp73.501, triwulan keempat sebesar Rp85.191 dengan total sebesar Rp279.344. Total keseluruhan penjualan dari tahun 2016 sampai dengan 2018 sebesar Rp713.266. Penyelesaian, jumlah tahun produksi secara keseluruhan dibagi dengan total tahun penjualan produksi, yaitu sebesar Rp713.226 dibagi dengan 3, mendapatkan hasil sebesar Rp237.755. Maka anggaran penjualan PT MyStyle dengan menggunakan metode rata-rata sebesar Rp237.755. Untuk pengendalian penjualan PT MyStyle, membagi penjualan tahun 2019 ke dalam 4 triwulan dengan besar presentasi masing-masing, yaitu triwulan yang pertama 15% dikalikan dengan 237.755, maka mendapatkan hasil sebesar Rp35.663. Untuk triwulan kedua, 20% dikalikan dengan 237.755, maka mendapatkan hasil sebesar Rp47.551. Untuk triwulan ketiga, 35% dikalikan dengan 237.755, maka mendapatkan hasil sebesar Rp83.214. Untuk triwulan keempat, 30% dikalikan dengan 237.755, maka mendapatkan hasil sebesar Rp71.326 dengan total keseluruhan dari triwulan 1 sampai dengan triwulan keempat sebesar Rp237.755. Selanjutnya, menyusun anggaran produksi PT MyStyle tahun 2019. Untuk penjualan barang jadi sebesar Rp237.755, TW1 sebesar Rp35.663 dikalikan dengan harga jual per unit sebesar Rp300.000, maka hasilnya sebesar Rp10.498.900.000. Untuk TW2, penjualan barang jadi sebesar Rp40.551 dikalikan dengan harga jual per unit sebesar Rp300.000, maka hasilnya
14.265.300.000. TW3 penjualan barang jadi sebesar 83.214 dikalikan dengan harga jual per unit 300.000, maka hasilnya sebesar 24.964.200.000. TW4 penjualan barang jadi sebesar 71.327 dikalikan harga jual per unit 300.000, maka hasilnya sebesar 21.398.100.000. Selanjutnya, menyusun anggaran produksi menggunakan metode stabilisasi produksi. Pada tahun 2019, untuk triwulan pertama unit yang terjual sebesar 35.663. Triwulan kedua unit terjual sebesar 47.551. Triwulan ketiga unit yang terjual sebesar 83.214. Triwulan keempat unit yang terjual sebesar 71.327. Nama produk kemeja persediaan awal tahun sebesar 35.000, persediaan akhir tahun sebesar 25.000. Selanjutnya, PT MyStyle dengan menggunakan metode stabilisasi produksi. Penjualan dalam unit untuk triwulan pertama sebesar 35.663 ditambah dengan persediaan akhir sebesar 56.276, maka total barang jadi yang diperlukan sebesar 91.939 dikurangi persediaan awal barang sebesar 35.000, maka jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.939. Untuk triwulan kedua, penjualan dalam unit sebesar 47.551 ditambah persediaan akhir 25.000, maka total barang jadi yang diperlukan sebesar 72.551. Dikurangi persediaan awal barang sebesar 15.612, maka jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.939. Untuk triwulan ketiga, penjualan dalam unit sebesar 83.214 ditambah persediaan akhir sebesar 25.000, maka total barang jadi yang diperlukan sebesar 108.214. Dikurangi persediaan awal barang sebesar 51.275, maka jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.939. Untuk triwulan keempat, penjualan dalam unit sebesar 71.327 ditambah persediaan akhir sebesar 25.000, maka total barang jadi yang diperlukan sebesar 96.327. Dikurangi persediaan awal barang sebesar 39.388, maka jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 56.939. Total penjualan dalam unit sebesar 237.755 ditambah persediaan akhir sebesar 25.000, maka total barang jadi yang diperlukan sebesar 262.755 dikurangi persediaan awal barang sebesar 35.000, maka jumlah barang yang akan diproduksi sebesar 227.755. Anggaran biaya produksi PT MyStyle tahun 2019. Penjualan sebesar 237.755, persediaan akhir barang jadi sebesar 25.000, jumlah barang yang dibutuhkan sebesar 262.755, persediaan awal barang jadi sebesar 35.000, dan jumlah barang jadi yang akan diproduksi sebesar 227.755. Selanjutnya, standar pemakaian bahan baku. PT MyStyle anggaran pemakaian bahan baku untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2018. Untuk kain, jumlah produksi barang jadi sebesar 227.755. Standar kebutuhan bahan baku per unit 2, jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar
455.510. Harga bahan baku per unit sebesar 50.000, maka total biaya bahan baku sebesar 22.775.500.000. Untuk benang, jumlah produksi barang jadi sebesar 227.755. Standar kebutuhan bahan baku per unit 1. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar 227.755. Harga bahan baku per unit sebesar 17.000, maka total biaya bahan baku sebesar 3.871.835.000. Untuk kancing, jumlah produksi barang jadi sebesar 227.755. Standar kebutuhan bahan baku per unit 7. Jumlah kebutuhan bahan baku untuk produksi sebesar 1.594.285. Harga bahan baku per unit sebesar 20.000, maka total biaya bahan baku sebesar 31.885.700.000. Menghitung bahan baku untuk setiap satu kemeja CS67 dengan mengalihkan jumlah produksi barang jadi dengan standar kebutuhan bahan baku per unit barang jadi. Jumlah kebutuhan bahan baku kain sebesar 227.755 unit dikalikan dengan 2, maka hasilnya sebesar 455.510. Jumlah kebutuhan bahan baku benang sebesar 227.755 unit dikalikan dengan 1, maka hasilnya sebesar 227.755 buah. Jumlah kebutuhan bahan baku kancing sebesar 227.755 unit dikalikan dengan 7, maka hasilnya sebesar 1.594.285 kancing. Selanjutnya, standar pengguna jam tenaga kerja langsung. Untuk Departemen Pemotongan, standar pengguna jam tenaga kerja langsung 24 menit sama dengan 0,4 jam. Upah per jamnya sebesar 4.000. Departemen Penjahitan, standar pengguna jam tenaga kerja langsung 30 menit sama dengan 0,5 jam. Upah per jam sebesar 5.000. Untuk Departemen Pengemasan, standar pengguna jam tenaga kerja langsung 36 menit sama dengan 0,6 jam. Upah per jam sebesar 3.500. Selanjutnya, biaya overhead pabrik. Anggaran biaya overhead pabrik PT MyStyle untuk periode yang berakhir pada tahun 2019. Departemen Pemotong. Gaji penyelia pabrik, biaya FOH fixednya sebesar 36.250.000. Totalnya sama sebesar 36.250.000. Biaya penyusutan pabrik, biaya FOH fixednya sebesar 11 juta, totalnya sama sebesar 11 juta. Penyusutan mesin, biaya FOH fixednya sebesar 60 juta, totalnya sama sebesar 60 juta. Perawatan mesin, biaya FOH variabelnya sebesar 4.714.286. Biaya FOH fixednya sebesar 1.285.714, maka totalnya sebesar 6 juta. Asuransi pabrik, biaya FOH fixednya sebesar 600.000, totalnya pun sama sebesar 600.000. Jadi, Departemen Pemotong untuk total biaya FOH variabel sebesar 4.714.286. Untuk biaya FOH fixednya sebesar 109.137.714 dan total keseluruhannya sebesar 113.850.000. Selanjutnya, Departemen Penjahit. Gaji penyelia pabrik, biaya FOH fixednya sebesar 54.375.000, totalnya sama sebesar 54.375.000. Biaya penyusutan, biaya FOH fixednya sebesar 19.250.000, totalnya sama sebesar 19.250.000. Penyusutan mesin, biaya FOH fixednya sebesar 120 juta, totalnya sama sebesar 120 juta. Perawatan mesin,
Biaya FOH variabelnya sebesar 4.285.714. Biaya FOH fixednya sebesar 1.714.286, maka totalnya sebesar 6 juta. Selanjutnya asuransi pabrik. Biaya FOH fixednya 3 juta, totalnya sama sebesar 3 juta. Jadi untuk departemen penjahit total biaya FOH variabelnya 4.285.714. Untuk biaya FOH fixednya sebesar 198.339.286 dan total keseluruhannya sebesar 202.625.000. Untuk departemen kemasan, gaji penyelia pabrik, biaya FOH fixednya sebesar 54.375.000, totalnya sama sebesar 54.375.000. Biaya penyusutan bangunan, biaya FOH fixednya sebesar 24.750.000, totalnya sama sebesar 24.750.000. Penyusutan mesin sebesar 75 juta, totalnya sama sebesar 75 juta. Perawatan mesin untuk biaya FOH variabelnya 3 juta, biaya FOH fixednya 3 juta, maka totalnya sebesar 6 juta. Asuransi pabrik, biaya FOH fixednya sebesar 11.400.000, totalnya sama sebesar 11.400.000. Maka untuk departemen kemasan total biaya FOH variabelnya 3 juta, biaya FOH fixednya 168.525.000, totalnya sebesar 171.525.000. Maka total biaya overhead secara keseluruhan sebesar 488 juta. Nah, di sini ada not gaji penyelia pabrik departemen potong sebesar 145 juta dikalikan dengan 25%, maka hasilnya sebesar 36.250.000. Gaji penyelia pabrik departemen jahit sebesar 145 juta dikalikan dengan 37,5%, maka hasilnya sebesar 54.375.000. Gaji penyelia pabrik departemen kemas sebesar 145 juta dikalikan dengan 37,5%, maka hasilnya sebesar 54.375.000. Selanjutnya penyusutan bangunan 55 juta. Penyusutan mesin potong sebesar 55 juta dikalikan dengan 20%, maka hasilnya sebesar 11 juta. Penyusutan mesin jahit sebesar 55 juta dikalikan dengan 35%, maka hasilnya sebesar 19.250.000. Penyusutan mesin kemas sebesar 55 juta dikalikan dengan 45%, maka hasilnya sebesar 24.750.000. Perawatan mesin 6 juta, dilihat dari alokasi nilai mesin, departemen potong 15 juta, dibagi dengan 70 juta, dikali dengan 6 juta, mendapatkan hasil sebesar 1.285.714. Biaya tetap, biaya variabel 6 juta dikurangi dengan 1.285.714, maka hasilnya sebesar 4.714.286. Departemen jahit sebesar 20 juta dibagi dengan 70 juta dikali dengan 6 juta, maka hasilnya sebesar 1.714.286. Biaya tetap, biaya variabel sebesar 6 juta dikurangi dengan 1.714.286, maka hasilnya sebesar 4.285.714. Departemen kemas 35 juta dibagi dengan 70 juta dikali dengan 6 juta, maka hasilnya sebesar 3 juta. Biaya tetap, biaya variabel 6 juta dikurangi dengan 3 juta, maka hasilnya sebesar 3 juta. Biaya asuransi 15 juta, dilihat dari alokasi luas bangunan, departemen potong 200.000 dibagi dengan 5.000 dikali dengan 15 juta, maka hasilnya sebesar 600.000. Departemen jahit 1.000 dibagi dengan 5.000 dikali dengan 15 juta, maka hasilnya sebesar 3 juta. Departemen kemas 3.800 dibagi dengan 5.000 dikali dengan 15 juta, maka hasilnya sebesar 11.400.000. Selanjutnya anggaran biaya produksi
PT MyStyle tahun 2019. Untuk kain sebesar 22.775.500.000, benang 3.871.835.000, kancing sebesar 31.885.700.000, maka subtotal biaya pemakaian bahan baku sebesar 58.533.035.000. Biaya tenaga kerja langsung Departemen Pemotongan sebesar 364.408.000, Departemen Penjahitan sebesar 626.329.000, Departemen Pengemasan sebesar 478.285.500, maka subtotal biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.469.022.600. Biaya overhead pabrik Departemen Pemotongan sebesar 109.135.714, Departemen Penjahitan sebesar 198.339.286, Departemen Pengemasan sebesar 168.525.000, maka subtotal biaya overhead secara keseluruhan sebesar 476.000.000. Sekian dan terima kasih.